Pemirsa, senang sekali saya Nepotin Aja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, baru-baru ini dikabarkan akan menjadi bakal calon di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Di samping itu, MA perintahkan KBU cabut aturan batas usia calon kepala daerah. Hal ini menuai berbagai pendapat dari berbagai masyarakat, termasuk Guru Besar Unhas. Guru Besar Unhas mengatakan bahwa saat ini Joko Widodo sedang memanfaatkan yang disebut dengan aji mumpung. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kaisang Pangarep, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dikabarkan maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Di samping itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji materi yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia. Uji materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. Yang dengan demikian seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik. Guru Besar Unhas, Profesor Dr. Armin MSI, mengatakan bahwa di balik putusan soal syarat usia calon kepala daerah dan Kaisang yang dikabarkan maju di pilkada, ada motif politik yang tidak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo, yang juga sebagai ayah dari Kaisang Pangarep. Seorang yang demokratis itu harus menghargai aturan main. Jangan aturan main itu diubah kalau tidak sesuai dengan kepentingan anaknya. Kalau umurnya anaknya tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil gubernur, tidak boleh diubah-ubah aturan itu sampai menyesuaikan diri anaknya, sampai sesuai dengan umur anaknya. Tidak boleh aturan yang diubah untuk menyesuaikan kepentingan aktor politik tertentu. Harusnya aktor politik tertentu itu yang menyiapkan dirinya menjadi sesuai dengan aturan itu. Karena saya melihat kalau Kaisang ini mau di lobi-lobi lagi MA untuk mengubah sesuai dengan umurnya Kaisang, itu berarti Pak Jokowi ini memanfaatkan yang disebut aji mumpung. Mumpun dia presiden, mumpun dia bisa pengaruhi MA, mumpun bisa dipengaruhi MK, ubah sesuai dengan umur anakku, ubah sesuai dengan kepentingan anak-anakku. Profesor Armin menegaskan bahwa Jokowi harus bisa menjadi sosok ideal yang diteladani. Kalau hal seperti ini terus dilanjutkan, kelembagaan dan aturan yang telah disusun dapat rusak. Dan hal ini telah menyalahi prinsip reformasi, yaitu anti korupsi, anti kolusi, dan anti nepotisme. Itu MA juga. Masa neneknya kehakiman di Indonesia yang betul-betul tempat pegangan terakhirnya rakyat Indonesia intervensi terlalu jauh. Itu sebagai Mahkamah Agung itu dia adalah dewanya hukum, dewanya aturan. Masa dewa begitu mencampuri hal-hal kecil seperti itu hanya karena demi anaknya Pak Jokowi? Tidak boleh itu. Kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang bebas di luar kekuasaan pemerintah. Tetapi bukan berarti di atas pemerintah. Jadi kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang bebas di luar pemerintah, tapi bukan berarti di atas pemerintah. Itu filosofinya itu loh. Jadi masa di lobby-lobby berarti dipengaruhi, salah sedikit diintervensi. Profesor Armin menegaskan bahwa saat ini korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah dilakukan dengan terang-terangan dan hal inilah yang harus segera kembali diperbaiki. Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Kabupaten Maros mempunyai berbagai potensi wisata alam yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya yaitu air terjun Pungbunga yang terletak di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Air terjun ini menawarkan keindahan khas dan mempunyai daya tarik tersendiri. Nikmati keseruannya berikut ini.
Halo pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dalam program Unhas Daily. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Maros, tepatnya di air terjun Pungbunga yang terletak di Dusun Baru, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompok Bulu. Nah, bisa kita lihat keindahan alam yang disuguhkan dari pesona air terjun Pungbunga. Terlihat juga beberapa masyarakat dari luar wilayah Kabupaten Maros memadati daerah wisata air terjun Pungbunga ini. Kecamatan Tompok Bulu yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Maros memiliki beragam surga tersembunyi, diantaranya air terjun. Kali ini tim Unhas TV mengunjungi air terjun Pungbunga yang terletak di Dusun Baru, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompok Bulu. Untuk akses ke tempat ini, jika berangkat dari Universitas Hasanuddin, Anda dapat mengakses jalur via Bumita Malandria Permai menuju Kabupaten Maros. Jarak yang ditempuh sekitar 40 km dari Unhas. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah membentang di jalur tersebut. Anda akan melihat pemandangan seperti hutan pinus, perbukitan, dan alam yang begitu menakjubkan. Setibanya di parkiran, Anda perlu berjalan kaki sejauh 300 meter hingga menemukan pesona air terjun Pungbunga. Inilah air terjun Pungbunga yang memiliki ketinggian sekitar 20 meter dari permukaan kolam. Keunikan wisata ini terletak pada air terjun yang bersusun dua dengan dasar sebuah kolam alami. Air terjun ini dikelilingi bebatuan dan pohon yang begitu asri. Sejuknya air terjun Pungbunga ini membuat beberapa pengunjung tertarik untuk lompat dari ketinggian, merasakan sensasi alami air terjun Pungbunga. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menyelam, berenang, bermain air, atau hanya sekadar merendam kaki. Kebanyakan pengunjung juga membawa bekal untuk menikmatinya di dekat air terjun. Nah pemirsa, saat ini saya akan makan di tepi air terjun Pungbunga atau tepat di dekat sungai dari air terjun Pungbunga. Nah, di sini bisa kita lihat saya membawa ayam goreng dengan bumbu kecap serta paru yang dibumbui juga kecap. Kemudian di sini saya juga bawa nasi putih dan ada kondro. Bisa kita lihat ada kondro, juga ada daging rendang. Nah, apalagi barusan kemarin kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang bertepatan dengan Senin 17 Juni 2024. Tidak afdol rasanya kalau kita tidak masak daging rendang ataupun kondro. Nah, di sini saya menikmatinya tepat di tepi air terjun. Jadi kenikmatan yang sungguh luar biasa. Bisa mencicipi makanan lebaran sambil menikmati keindahan air terjun Pungbunga ini pemirsa. Kendati belum ditunjang sarana pendukung, keberadaan air terjun ini cukup menarik perhatian masyarakat dari Kota Makassar. Saya Yusuf, berasal dari Todopuli. Saya Michael dari Goa. Saya Ikram dari Todopuli. Saya Onel dari Todopuli dan sekitarnya, Kak. Tujuan kakak untuk datang ke tempat ini tuh apa? Kenapa memilih air terjun Pungbunga ini sebagai destinasi wisata? Untuk mengisi hari libur sih, Kak. Itu aja sih. Untuk berlibur dan mencari suasana yang baru, Kak, karena ini habis kemarin? Habis ujian di sekolah. Dari air terjun atau tempat wisata yang pernah kita kunjungi, bagaimana rating kita tentang ini air terjun Pungbunga? Ini sih, Mana pendapat? ini dari saya ratingnya 8 dari 10. Lumayan sih, lumayan bersih juga. Sini bagus tempatnya, suasananya. Dingin, terus bagus juga suasananya. Kalau saya, Kak, tempatnya ini saya rating di angka 7,5/10, Kak. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak? Saya juga aman ya. Aman Miloro nggak?
Menikmati suara air terjun Pumbunga dengan kesejukan udara pegunungan yang khas dijamin membuat pengunjung betah dan tidak ingin pulang, sembari mengabadikan foto Instagramable atau membuat konten TikTok. Beberapa pengunjung juga terlihat membawa tenda dan hammock. Tanpa harus merogoh kocek, pengunjung dapat langsung menikmati keindahan alami dari air terjun Pumbunga. Ya, asli sini Pak. Dengan Bapak ini biasa kalau pengunjung Pumbunga itu apakah ramai setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? ini pas sudah lebaran ini ramai terus ya. 3 hari. Iya. Biasanya di sini untuk gade-gade itu banyak pengunjung atau hanya parkir motor saja? Iya, banyak itu ya beli itu mie air, Ya. mie, ya itu mie, Bapak sudah kopi. di sini sudah berapa tahun mengelola wisata Pumbunga, Pak? Ini baru pulang berapa? Ini mulai 1 tahun. Ya, mulai biasa nih tutup. Tahun dulu ditutup. Oh, itu pernah Ya, kejadian? itu ya ada kejadian. Ini sudah bisa lebaran itu rame orang. Lebaran dulu. Ya, sampai di sini gini. Jadi UMKM lokal di sini merasa terbantu ya Pak karena ada tempat wisata. Oh, iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Sebagai pedagang lokal, Deng Ali merasa sangat bersyukur dengan viralnya destinasi wisata ini. Dari Kabupaten Maros melaporkan, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Diputi Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.